Swastiastu. Kami dari kelompok 9 di sini akan menjelaskan alat yang kami buat yang berjudul Rancang Bangun Sistem Monitoring dan Kontrol Nutrisi Tanaman Selada pada Hidroponik NFT berbasis web multiplatform dan Firebase. Sebelumnya, perkenalkan di sini nama saya Ikadek Yuda Marantika dengan NIM 2215344040 dan lanjut dengan rekan saya. Dengan saya dengan nama Imade Gosvinki dengan NIM 2215344031. Komponen yang pertama ini adalah ESP32 yang dimana ia adalah otak sistem yang ESP32 ini nanti menampilkan hasil TFT dan mengirimkannya ke Firebase. Selanjutnya ini ada solenoid valve yang dimana bekerja untuk mengatur nutrisi. Jika tanaman membutuhkan nutrisi, maka solenoid valve akan bekerja. Baik, selanjutnya ini ada pompa DC 12 volt yang dimana fungsinya itu dia untuk menyedot air yang ada di talang supaya terus bersirkulasi menuju ke tanaman yang ada di atas. Selanjutnya ini ada TDS yang dimana TDS ini adalah untuk membaca data pada nutrisi yang datanya itu kita bisa lihat nanti pada TFT. Dan selanjutnya ini ada pada TFT yang dimana TFT ini nanti yang akan memunculkan data dari TDS dan juga suhu. Selanjutnya ini ada relay 2 channel yang memungkinkan sistem otomatis untuk menjaga kondisi air tetap optimal sesuai dengan TDS dan suhu yang telah ditentukan melalui codingan tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini di sini ada baterai yang dimana baterai ini sumber daya utama yang berisi switch untuk mengatur on dan off-nya. Itulah fungsi dari baterai tersebut. Selanjutnya di sini ada power supply 12 volt yang dimana fungsinya itu untuk menurunkan atau menyetabilkan tegangan DC untuk kebutuhan masing-masing dari komponen yang digunakan. Yang selanjutnya ini ada sensor suhu, fungsinya itu membaca data pada air nutrisi yang nantinya akan ditampilkan pada TFT. Di sini saya akan menjelaskan isi kode yang dipakai pada alat kami ini. Pada baris ini,
program mengimpor library OneWire dan Dallas Temperature. Library OneWire digunakan untuk berkomunikasi dengan sensor DS18B20 menggunakan protokol single wire. Sedangkan library Dallas Temperature menyediakan fungsi untuk membaca suhu dari sensor tersebut. Pada baris ini, ketiga library ini digunakan untuk komunikasi SPI dengan modul TFT ILI9341. SPI adalah protokol komunikasi berkecepatan tinggi. Adafruit GFX merupakan library grafis dasar, sedangkan Adafruit ILI9341 khusus driver tampilan TFT. Dan pada baris ini, library Wi-Fi digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan internet. Firebase ESP32 adalah library resmi untuk berkomunikasi dengan Firebase Real-Time Database. Dan pada bagian baris ini, Firebase host berisi alamat database. Dan Firebase out merupakan lisensi token untuk autentifikasi ESP32. Dan pada baris ini adalah inisialisasi objek Firebase, yang dimana Firebase data digunakan untuk menerima respon Firebase. Firebase JSON untuk membuat struktur JSON sebelum dikirim. Dan Firebase out dan Firebase config digunakan untuk berproses login dan konfigurasi. Pada baris ini yaitu Wi-Fi berisi SSID dan password Wi-Fi agar ESP32 dapat terhubung ke internet. Pada baris ini deklarasi PIN. Yang pertama itu ada PIN 34 digunakan untuk membaca sensor DDS. Dan PIN 5 digunakan sebagai jalur komunikasi sensor DS18B20. Dan pada baris ini yaitu untuk baris relay. Relay 1 dan 2 terhubung ke pin 26 dan 27. Dan pada baris ini mode aktif relay. Relay aktif ketika diberi logika low. Artinya baud relay bertipe aktif low. Pada baris ini TFT ILI9341 yang dimana itu CS itu terhubung ke pin 15 dan TFT DC terhubung ke pin 2 dan TFT reset ke pin 4 serta TFT mosi ke 23 dan MISO ke 19 dan TFT SCK ke pin 18. Pada baris ini yaitu membuat objek sensor dan TFT. OneWire membuat jalur komunikasi ke DS18B20 dan Dallas Temperature memudahkan mengambil nilai suhu serta TFT adalah objek untuk mengontrol layar ILI9341. Dan pada baris ini yaitu variable global sensor yang dimana temperatur untuk menyimpan suhu, TDS value adalah ppm akhir, WREF itu tegangan referensi ADC, dan ADC reflection itu darah resolusi ADC ESP32. Dan key value koefisiensi sensor TDS. Dan pada baris setup ini berisi serial begin 115200 yaitu mengaktifkan komunikasi serial dengan baud rate 115200. Dan pada bagian inisialisasi TFT dan sensor yang berisi sensor begin, TFT restoration, TFT full screen yaitu mengaktifkan sensor DS18B20 dan layar TFT.
Pada baris ini inisialisasi relay, yaitu pin relay diset menjadi output dan dimandikan pada awal program. Dan pada bagian ini yaitu baris ini yaitu intro UI, program menampilkan status TDS monitoring selama 1,2 detik. Serta pada bagian ini yaitu koneksi WiFi. Baris ini melakukan loop sehingga ESP32 terhubung ke WiFi. Dan pada baris ini inisialisasi Firebase, konfigurasi database, URL dan legacy token dimasukkan ke objek config. Dan pada bagian ini yaitu loop berisi membaca suhu. Untuk membaca suhu dari DS18B20 dan melakukan validity check. Dan pada baris ini untuk membaca sensor TDS, nilai ADC dan mengubahnya menjadi tegangan. Dan pada bagian baris ini yaitu kalkulasi TDS. Rumus polinomial diterapkan untuk menghitung EC kemudian ppm hasil kompensasi suhu. Dan pada bagian baris ini yaitu logika relay. Jika TDS di bawah 600 ppm, relay 1 dan relay 2 akan on, menyala selama 3 detik, kemudian off. Delay 1 detik sebelum pembacaan selanjutnya. Jika TDS lebih dari 600 atau sudah 600 ppm, maka relay akan dimatikan. Dan pada bagian ini, baris ini output serial, di mana itu untuk menampilkan semua nilai, seperti suhu, voltage, TDS, dan status. Dan pada baris ini yaitu update UI TFD. Bagian ini menggambar ulang seluruh tampilan TFD setiap loop. Termasuk yang pertama itu ada header, yang kedua ada panel suhu, dan ketiga ada panel TDS, dan terakhir status, yang dimana warna hijau artinya masih menambah nutrisi. Jika sudah warna merah itu artinya sudah cukup. Pada bagian ini yaitu baris di mana kirim data ke Firebase. Desain yang dibuat itu yaitu suhu, temperatur, TDS value, voltage, status value. Jika di bawah 600 menambah nutrisi, dan timestamp meals. Data dikirim ke page TDS monitoring. Jika sukses, Firebase akan menampilkan data terkirim, dan jika gagal akan menampilkan error. Delay selama 1 detik. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan di kode ini. Maaf jika ada banyak kata-kata yang salah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mendemokan alat yang telah kami buat, yaitu yang pertama itu ada pompa 12 volt, yang dimana fungsi pompa 12 volt itu untuk mengisi air dari talang menuju ke tanaman, lalu kembali lagi ke talang. Setelah itu, yang kedua itu ada relay, yang dimana relay ini berfungsi untuk sebagaimana ppm-nya semisalnya di bawah 600, maka solenoid valve ini akan hidup secara perlahan, yang artinya nutrisi itu belum tercukupi pada tanaman. Dan sebaliknya, ketika di atas 600, maka relay itu akan off, yang dimana otomatis solenoid valve ini juga akan mati, yang itu artinya tanaman sudah mencukupi nutrisinya. Oke,
Saya akan melanjutkan untuk menemukan alat yang kami buat ini. Di sini saya akan menemukan bagaimana sistem kerja atau cara kerja dari sensor yang kami buat ini. Dari mana sensor yang kami isikan di sini itu adalah sensor suhu dan sensor TDS. Yang dimana tadi teman saya sudah menjelaskan jika ppm di bawah 600 maka solenoid akan mengisi nutrisi secara perlahan sehingga mencukupi nutrisi yaitu 600. Jika nutrisi sudah terisi 600 maka relay off dan solenoid akan off, dan ini adalah nyatanya yang dimana itu ppm nya sudah menunjukkan angka 600 dan di TFT itu akan muncul status nutrisi sudah cukup, dan itu menunjukkan bahwa relay off dan solenoid off, berhenti untuk mengisi nutrisi. Baik, tampilan pada website ini. Pada tampilan ini terdapat 3 informasi utama, yaitu yang pertama itu suhu air, nilai TDS, dan yang ketiga adalah V yang menunjukkan voltage atau tegangan keluaran dari sensor TDS. Tegangan ini merupakan hasil pembacaan ADC dari pin analog ESP32. Sensor TDS bekerja dengan menghasilkan sinyal analog yang berubah sesuai dengan konsentrasi nutrisi yang semakin tinggi kandungan mineral atau nutrisi, maka semakin besar pula tegangan yang dikeluarkan dari sensor tersebut. Untuk nilai tegangan inilah yang saya tampilkan sebagai parameter V. Tegangan ini tidak digunakan sebagai angka final, tetapi menjadi dasar perhitungan untuk mendapatkan nilai TDS dalam ppm. Artinya, V adalah data mentah dari sensor yang kemudian diproses melalui persamaan polinomial untuk menghasilkan nilai TDS yang lebih akurat. Dengan menampilkan tegangan ini, kita dapat melihat bagaimana perubahan nutrisi mengaruhi sinyal sensor secara langsung. Ini juga berguna untuk proses debugging dan kalibrasi, karena dari tegangan tersebut kita dapat mengetahui apakah sensor bekerja dengan benar atau tidak. Baik, di sini adalah grafik dari setiap sensor yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada sensor TDS. Ini adalah untuk grafik nilai ppm-nya, yang dimana itu sesuai dengan data yang dibaca secara real time itu. Kemudian ini adalah grafik untuk sensor suhunya, yang dimana ini juga dibaca secara real time dan masuk datanya ke Firebase lalu ditampilkan ke web dashboard. Dan ini juga untuk voltage, untuk grafik voltage-nya juga ditampilkan secara langsung secara real time. Baik, ini adalah tampilan untuk di Firebase-nya, yaitu masuk ke real time database, yang dimana itu di sini menampilkan status cukup, yaitu yang dimana ppm di atas 600, dan untuk data seperti suhu, TDS, timestamp, dan voltage-nya itu akan dikirim secara real time melalui sensor-sensor yang dibaca, dan untuk media yang dikirim itu adalah ESP32.
presentasi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.